Alhamdulillah alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita agungkan para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, guru-guru kita, para ustaz dan ustazah, Bapak Haji, Ibu Hajah yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan panjang umur, amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Bapak Dr. Haji Feryandi STMMMD, panjang namanya dia. Mudah-mudahan panjang umur juga beliau, amin. Tadi beliau sudah menyampaikan berbagai macam hal terkait tugas dan kewenangan beliau di DPRD Kabupaten Indragiri Hilir. 30 menit saya bintang 3 Ustaz. Mulai dari ketua, wakil ketua komisi, ketua komisi, wakil ketua DPRD, sekarang ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, menyampaikan banyak hal tentang pemekaran desa, tentang desa dan kecamatan, tentang pembangunan. Rasa-rasanya kalau cuma terhenti di ketua DPRD, sayang rasanya. Mudah-mudahan beliau bisa lebih naik tinggi menjadi Bupati Kabupaten Indragiri Hilir. Amin. Setuju apa? Ibu terpesona melihat ketampanan Pak Ketua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir. Waktu saya datang pertama kali tahun 2018 kalau tidak salah, Bapak Andi Rusli mengundang saya datang ke pengalihan. Waktu itu beliau menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir. Sekarang saya diundang kedua kalinya, naik levelnya menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir. Rasa-rasanya kalau saya diundang sekali lagi, dia naik jadi wakil bupati minimal Kabupaten Indragiri Hilir. Amin. Mana Pak Adi? Oh, di belakang. Yang kita hormati Bapak Ketua KKSS Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kabupaten Indragiri Hilir, beserta Ketua KKSS Kecamatan Jelitang, beserta seluruh jajaran pengurus yang hadir pada pagi hari ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Wali, Bapak Kepala Desa Pengalihan, yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Semoga yang hadir semua di tempat ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Meskipun sekarang kondisi wabah virus corona belum usai, masih melanda negeri kita tercinta, tapi alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, sehingga hari ini Pak, kita dapat bertemu dan bersilaturahim. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali kepada Allah bisa bertemu dengan masyarakat Desa Pengalihan, Kecamatan Tritang, yang antusias memperingati hari-hari besar Islam. Antusiasnya luar biasa, semangatnya pun luar biasa, karena merasa cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, maka saya bersyukur bisa silaturahim, sebab kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kalau rajin silaturahim, suka silaturahim, menjaga hubungan baik dengan saudaranya, minimal yang dia dapatkan dua: satu, panjang umur; yang kedua, murah rezeki. Saya tanya ibu-ibu, Bu, mau panjang umur? Yang mau cuma 2 orang. Saya tanya sekali lagi, kalau tidak jawab saya doakan pendek umur. Mau panjang umur? Kelihatan wajah-wajah takut mati. Yang bapak-bapak, saya mau nanya, mau jadi orang kaya Pak? Dikit di sini Pak Ustaz, karena udah kaya semua. Mau jadi orang kaya? Mau. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyus'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Kalau ingin rezekinya dibentangkan Allah, dipermudah Allah, kalau ingin umur ajalnya ditunda, diperpanjang umurnya, awet tua. Awet tua mau awet tua. Orang yang umurnya panjang, tuanya awet. Mau panjang umur, falyasil rahimah, maka jangan lupa untuk menjalin hubungan silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita pada pagi menjelang siang hari ini mempermudah rezeki kita, memperpanjang umur kita. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kita sama-sama kita kirimkan buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perjuangan, pengabdian dan kepedulian beliaulah kita bisa menjadi manusia yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena Nabi lahir, Nabi hadir, Nabi diangkat menjadi Rasul, umat Muhammad pengikutnya menjadi umat yang terbaik. Apa kunci kebaikan umat Muhammad? Tidak akan hilang sampai akhir zaman kalau dia masih tu'minuna billah, beriman kepada Allah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, senantiasa mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita salawat kepada Nabi. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salamullah ya
yang hadir pada hari ini insya Allah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Saya baru pulang dari Kecamatan Mandang, Kawan. Beberapa hari yang lalu saya di Tanjung Lajau, kemudian lanjut ke Sungai Merapi, lanjut lagi ke Contoh, masuk Bekawan, Bekawan Dalam, Bekawan Luar, sampai ke Tembilahan. Hari ini di Pengalihan sampai hari Ahad, kemudian ke Pulau Kijang, setelah itu lanjut ke Pekanbaru, kemudian ke Batam, Batam Kalimantan, Kalimantan ke Malang, Malang ke Surabaya, Surabaya ke Jakarta, Jakarta ke Aceh. Itu kalau ada yang hendak. Itu sudah begini. Wow. Saya tak biasa ceramah berjam-jam. Saya hanya bisa ceramah 5 menit. Gimana? Setuju? Setuju? Saya biasa ceramah 5 menit saja di Indonesia. Selesai 5 menit, silahkan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Gimana? Saya ceramah 5 menit, atau saya mau ceramah sampai jam 2 siang? Sanggup? Kuat? Anda puas, saya lemas. Ibu mau sampai jam 2 silakan. Saya sampai jam setengah 12 selesai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia hidup dalam 3 dimensi waktu: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Apa kaitannya dengan peringatan Isra dan Mi'raj ini? Peringatan Isra dan Mi'raj kita peringati saat ini terjadi di masa lampau terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita peringati saat ini, diharapkan kita dapat mengambil pelajaran dari perjalanan yang mulia itu. Untuk apa? Untuk bekal di masa yang akan datang. Betul, Bu? Betul? Apa pelajaran yang kita dapat dari peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertama, dalam surah Bani Israil atau dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Cuma 5 orang. Saya ulangi sekali lagi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Enak Pak? Enak Pak? Lanjut. Sadaqallahul azim. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa yang kita ambil dari ayat ini? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Allah memperjalankan hambanya. Tidak ada satu makhluk yang diakui hambanya kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ngaku-ngaku
Allah, belum tentu diakui Allah sebagai hamba. Begitu Nabi disebut namanya, disebut sebagai Abdullah, hamba Allah. Abdihi subhanalladzi asra bi abdihi. Ini menunjukkan kemuliaan tingkat level Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat yang mengikuti Nabi Muhammad adalah umat-umat yang mulia. Dulu waktu perjalanan Isra dan Mi'raj, begitu Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam di langit yang ke-6, setelah menyampaikan salam, berbincang dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke langit ke-7. Begitu Nabi naik ke langit ke-7, Nabi Musa menangis. Nangis Nabi Musa, Pak. Ditanya sama Jibril, kenapa kau menangis ya Musa? Kata Nabi Musa, ada seorang pemuda, gulamun ya'ti min ba'di, datang setelahku, diangkat menjadi nabi setelahku. Kata Nabi Musa, yadkhulul jannah min ummatihi aktsar mimma yadkhuluha min ummati. Ada anak pemuda diangkat menjadi nabi setelahku, kata Nabi Musa, tapi umatnya lebih banyak masuk surga ketimbang umatku. Oke, beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad. Asal masih menancap kuat keimanan di dalam hati, jangan pernah khawatir jauh dari surganya Allah Subhanahu. Makanya jaga iman baik-baik. Nabi menyebutkan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku nanti, hai jangan khawatir kalian, kata Nabi, karena seluruh umatku nanti, kata Rasul, akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kita umat Muhammad tidak? Umat Muhammad? Iya. Umat Nabi Muhammad? Betul. Ada iman di dalam hati? Ada. Jangan khawatir, kata Nabi, semua akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada tapinya, illa man aba, kecuali ada orang yang tak mau dibawa masuk ke dalam surga. Ternyata Pak, ada yang tidak mau diajak masuk ke dalam surga. Sahabat heran dan bertanya kepada Rasul, man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau dibawa masuk ke dalam surga itu ya Nabi? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, kata Nabi, yang mau ikut perintahku, kata Rasul, dia yang sampai ke surga. Yang mencintaiku, kata Nabi, dia yang sampai ke surga. Orang yang tidak mau taat kepadaku, bermaksiat kepadaku, kata Rasul, inilah orang-orang yang tak mau dibawa masuk ke dalam surga. Jadi kuncinya mau masuk surga gampang. Innalladzina amanu, iman harus ada, wa amilus shalihat, beramal soleh sebelum menghadap Allah Subhanahu. Kita lihat jamaah di masjid besar Jami Al-Istiqomah Pengalihan, orang-orangnya cinta dengan Nabi. Peringatan Isra Mi'raj, masjidnya penuh, full, jamaahnya banyak. Mudah-mudahan sholat jamaahnya pun seperti ini. Amin. Sudah tak yakin lah. Poin yang pertama, bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang mulia. Jangan khawatir, umat Muhammad adalah umat yang mulia karena mengikuti Nabi yang mulia. Satu. Yang kedua, perjalanan ini dimulai dari mana? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Kita hidup di dunia ini, Pak, diperintahkan, diprioritaskan untuk memperhatikan masjid.
Bisa Pak? Diminta untuk memperhatikan masjid. Begitu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dia bangun, yang dia dirikan adalah masjid. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid Quba dibangun atas dasar ketakwaan, dari masjid ke masjid. Makanya tugas kita memakmurkan masjid, memuliakan masjid. Dulu orang susah membangun masjid, swadaya umat pun tak ada, karena umat tak tergerak untuk membangun masjid. Sekarang kalau kita datang, apalagi datang ke Indragiri Hilir, tepatnya di pengalihan ini, masjid banyak, masjid besar-besar, masjidnya bagus-bagus, jamaahnya penuh. Amin. Tugas yang paling berat itu bukan membangun masjid, tapi memakmurkan masjid. Kalau membangun masjid sekarang sudah bisa bantuan pemerintah, tidak hanya swadaya umat, ada suntikan dana dari pemerintah. Masjid besar berdiri kokoh, tapi isinya rapuh di dalam. Betul tak Pak? Betul tidak? Masjidnya besar, jamaah yang sholatnya la haula wala quwwata illa billah. Di tempat saya, di sini saya nggak tahu. Tugas yang paling besar itu memakmurkan, bukan membangun. Makanya ada di kampung saya sebagian pemuda-pemuda, preman-preman di kampung saya, kalau urusan bangun masjid cepatnya bukan main. Dia yang bawa proposal, dia yang minta ke rumah-rumah, sampai bangunan masjid itu megah berdiri kokoh. Begitu masjid sudah jadi, dia tak pernah nampak di dalam masjid. Ditanya sama Ustaz, hei anak muda, hai preman-preman, kemarin waktu membangun masjid semangatmu luar biasa. Proposal kau bawa ke sana kemari, sumbangan kau dapat dari sana dari sini. Sekarang masjid berdiri, mana? Tak pernah nampak kau di dalam masjid. Apa jawabnya? Pak Ustaz, urusan membangun masjid urusan kami, urusan memakmurkan masjid urusan Ustaz. Orang sekarang terlalu pintar banget. Pantas masjid kosong, masjid tidak berisi. Ada yang masjid la ilaha illallah, yang azan dia, yang qomat dia, yang bersihin masjid dia, yang jadi imam dia, yang jadi makmum dia, yang baca doa dia, yang baca tahlil dia, yang mati duluan juga. Padahal Isra Mi'raj ini momen kita kembali kepada masjid, karena Rasulullah SAW pulang dari peristiwa Isra dan Mi'raj, yang dia bawa adalah perintah salat 5 waktu. Betul Pak? Betul Pak? Dulu saya bertugas Pak Ketua Dewan, 2014 saya tugas di kota Mekah 2 bulan sebagai petugas haji. Begitu sampai di kota Mekah, pemandangan yang jelas jauh berbeda dengan di tempat kita. Masuk waktu sholat, belum lagi azan berkumandang, semua kegiatan terhenti. Toko-toko tutup, warung-warung tutup, mal-mal tutup, perbelanjaan tutup. Kenapa? Karena ada yang lebih besar dari sekedar untung yang besar itu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk azan tuh, yang sudah haji angkat tangan. Saking banyaknya nggak ada yang angkat tangan. Luar biasa. Bapak-bapak sudah umroh, mudah-mudahan kita berdoa di majelis penuh dengan keberkahan, berkah, amin. Bersyukur pulang dari majelis yang berkah ini rezeki kita bertambah, amin. Kalau rezeki bertambah bisa pergi umroh haji, amin. Pergi ke Mekah dan Madinah, amin. Bisa ziarah ke makam Rasulullah, amin. Pulang dari Mekah Madinah bisa beli tanah, amin. Bisa beli sawah, amin.
bisa beli rumah, amin. Yang belum nikah bisa nikah, amin. Yang sudah nikah bisa